Baik, selanjutnya kita akan membahas soal berikut, yaitu tentukan kemiringan garis singgung pada kurva polar berikut di titik dengan nilai theta yang diberikan. Jadinya pada kasus ini adalah tetanya pi per 3. Tentukan pula titik pada kurva tersebut di mana garis singgungnya horizontal atau vertikal. Ya, jadi kurva polarnya adalah R sama dengan 3 cos theta dengan theta sama dengan pi per 3. Tentukan kemiringannya pada saat theta sama dengan pi per 3. Nah, kita tahu bila kita mempunyai koordinat polar seperti berikut, R persamaan polar seperti berikut, R sama dengan 3 cos theta, maka X-nya adalah R cos theta. X-nya R cos theta. Ya. Dan Y-nya sama dengan R sin theta. Yang kemudian bila kita substitusikan R cos theta. R cos theta berarti R-nya 3 cos theta, berarti 3 cos theta kalikan dengan cos theta menjadi 3 cos kuadrat theta. Kemudian Y R sin theta. Berarti Y-nya apa? Berarti Y-nya adalah 3 cos theta sin theta ini. Kemudian kita cari turunannya. Dalam hal ini kita menggunakan turunan untuk kemiringan garis singgung tetap ya dy dx. Kita tetap menggunakan dy dx. Turunannya dy dx yang akan kita gunakan untuk persamaan garis singgung ya. Ya, dan untuk mencari kemiringannya kita memang menggunakan ini kemiringan garis singgung, kita cari turunan pertamanya dy dx ya. Kita mencari turunan pertama ini dy dx. Tetapi karena kita memiliki persamaan polar, maka dy dx-nya adalah dy d theta per dx d theta. Ya, dy d theta per dx d theta. Nah, dy d theta berarti kita menurunkan y terhadap theta. Nah, kalau kita menurunkan Y terhadap theta, ini kan U kali V ini ya, 3 cos theta bisa kita pandang sebagai U, sin theta sebagai V, 3 ini konstanta, berarti 3 dikali cos theta kuadrat kurang sin kuadrat theta. Ini memakai turunan dari U kali V, ya. Ini turunan U kali V bisa Anda cek ini nanti ya, UV aksen seperti itu ya, bisa ini berarti cos theta kali turunan sin theta adalah cos theta tambah U aksen V. Berarti turunan cos theta adalah min sin theta kali sin theta min sin theta kuadrat. Nah, ini dy d theta. Kemudian dx d theta, kita punya ini. X-nya, dx d theta berarti apa? Ini kan cos theta kuadrat, berarti 6 cos theta dikali turunan cos theta. Turunan cos theta adalah min sin theta. Jadi ini adalah dx d theta. Yang kita tulis ulang kembali ini menjadi 3 cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta per, ini saya pindahkan aja minnya ke depan menjadi min 6 sin theta cos theta. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Turunan pertama dalam dy per dx. Ini m-nya. Oleh karena itu, bila yang ditanyakan adalah kemiringan garis singgung pada theta per 3, kita tinggal mensubstitusikan theta, nilai theta pi per 3 ini kepada dy dx yang kita miliki. Ya, tinggal kita substitusikan tetanya pi per 3. Nah, kita substitusikan, kita peroleh 3 kali cos pi per 3 itu adalah setengah, jadi setengah kuadrat kurang sin pi per 3. Sin pi per 3 itu adalah setengah akar 3, kuadratkan, kurang 6 sin theta, setengah akar 3 sin theta, kali cos theta-nya setengah. Sama dengan, kita keluarkan ini setengahnya ya, setengah kuadrat
ini ada setengah kuadrat, bisa kita keluarkan ke depan. Setengah kuadrat itu adalah 1/4 menjadi 3/4. Ini tinggal 1, ini tinggal 1 kurang akar 3 kuadrat, berarti 1 kurang 3. Kemudian yang di bawah kurang setengah kali setengah 1/4. Ini menjadi min 6/4 kali akar 3. Kemudian kita selesaikan ini ya. Ini menjadi 1 per akar 3, bisa Anda selesaikan. Yang bila kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan akar 3, kita perolehlah 3 per akar 3. Inilah hasilnya. Inilah kemiringan garis singgung pada kurva polar di titik dengan nilai theta pi per 3. Di titik dengan nilai theta pi per 3. Inilah kemiringan garis singgungnya. Ya, ini kemiringan garis singgungnya. dx pada saat theta pi per 3. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Tentukan pula titik pada kurva tersebut di mana garis singgungnya horizontal atau vertikal. Nah, kita untuk ini kita cari di mana dy θ-nya sama dengan 0 dan juga dx d θ-nya sama dengan 0. Nanti kalau dy θ-nya sama dengan 0, kemudian dx d θ-nya sama dengan 0, tidak sama dengan 0, disitulah terjadi garis singgung horizontal. Kalau yang di bawah dx d θ-nya sama dengan 0, yang di atasnya tidak sama dengan 0, disitulah terjadi garis singgung vertikal. Kalau sama-sama dengan 0, kita gunakan aturan aturan L'Hopital untuk melihat karena bentuk tak tentu, untuk melihat kemana nilai dx-nya. Oke, pertanyaan kita cek dy dθ sama dengan 0. dy dθ sama dengan 0 jika dan hanya jika, berarti ini kita buat 0. Cos kuadrat θ kurang sin kuadrat θ sama dengan 0. Jika dan hanya jika, cos kuadrat θ sama dengan sin kuadrat θ. Jika dan hanya jika, cos θ sama dengan plus minus sin θ. Yang terjadi ini bisa Anda cek nanti pada saat θ-nya pi per 4, 3 pi per 4, 5 pi per 4, 7 pi per 4. Kemudian, kita cek dx d θ-nya sama dengan 0. Ini ya, min 6 sin θ cos θ sama dengan 0. Jika dan hanya jika, ya sin θ-nya sama dengan 0, atau cos θ-nya sama dengan 0. Nah, sin θ sama dengan 0 terjadi pada saat θ 0 pi 2 pi. Cos θ sama dengan 0 terjadi pada saat θ pi per 2, 3 pi per 2. Oleh karena itu, titik dengan garis singgung horizontal, kita lihat horizontal berarti dy dθ-nya 0. dx d θ-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini dia pi per 4, 3 pi per 4, 5 pi per 4, 7 pi per 4. Ya. Kita lihat, jadi titik dengan garis singgung horizontal terjadi pada saat θ-nya pi per 4. Yang kalau kita substitusikan, karena kita menggunakan koordinat polar, R-nya berapa? R-nya berarti R 3 cos pi per 4. Cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Sehingga ini 3 per 2 akar 2 pada saat pi per 4. Ya, demikian. Pada saat 3 pi per 4, kita substitusikan juga nilai R-nya berapa. Ini θ-nya 3 pi per 4. R-nya karena cos 3 pi per 4 adalah min setengah akar 2. Berarti kita masukkan ke sini min 3 per 2 akar 2. Kemudian kita gunakan 5 pi per 4. 5 pi per 4. Cos 5 pi per 4 adalah setengah akar 2. Sehingga R-nya min 3 per 2 akar 2. Kemudian selanjutnya 7 pi per 4. 7 pi per 4. R-nya adalah 3 cos 7 pi per 4 itu adalah 3 per 2 akar 2. Ya, jadi inilah titik-titik dengan garis singgung horizontal. Tetapi bila Anda lihat, nanti Anda akan tahu bahwasanya titik ini dengan titik ini sama. Titik ini sebenarnya dengan titik ini sama ya. Demikian juga titik ini dengan titik yang ini sama. Ini merepresentasikan dengan titik yang sama. Ini terjadi karena adanya dia periode ya, pengulangan dengan pola yang sama. Kemudian titik dengan garis singgung vertikal berarti yang dx d θ-nya sama dengan 0. Pi 2 pi, pi per 2, 3 pi per 2.
Nah, demikian juga ini, ternyata titik kalau tetanya 0 berarti R-nya 3 ya. Karena cos 0 itu 1, di sini 3 cos 0 1. Berarti R-nya 3 0. Ini kemudian kalau pi cos pi itu min 1 berarti min 3, pi. Kalau 2pi cos 2pi itu 1 berarti 3 kali 1 menjadi 3 2pi. Nah, inilah terjadi garis singgung vertikal pada titik-titik ini. Dan ini apabila Anda coba nanti gambarkan, ini merepresentasikan titik yang sama. Selanjutnya, pada saat pi per 2 dan 3 pi per 2, pada saat pi per 2 kita substitusikan di sini 3 cos pi per 2. Cos pi per 2 adalah 0 sehingga 0. Ya. Kemudian pada saat 3 pi per 2, cos 3 pi per 2 0 juga. Nah, inilah garis singgung vertikal. Ini kedua ini merupakan titik yang sama ini ya. Nanti kalau ada gambarnya, nanti kita bisa plot, bisa kita lihat. Ini merupakan titik yang sama. Demikian. Ini ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan tambahan. Tentukan persamaan garis singgung pada theta pi per 4, 3 pi per 4, dan theta 0 pi per 2. Di sini, di titik ini tadi, pada theta ini persamaan garis singgungnya memiliki persamaan garis singgung horizontal, dan ini memiliki persamaan garis singgung vertikal. Ya, kita tahu bahwasanya persamaan garis singgung itu Y kurang Y0 sama dengan M kali X kurang X0. Tetapi pada horizontal, pada garis singgung horizontal, itu dapat kita sederhanakan menjadi Y sama dengan Y0. Ini persamaan garis singgungnya. Dan pada vertikal, itu persamaan garis singgungnya adalah X sama dengan X0. Jadi kalau pada saat theta sama dengan pi per 4, kita tinggal cari Y0-nya berapa. Ya. Nah, ini ditulis lagi, R-nya sama dengan 3 cos theta, X-nya 3 cos kuadrat theta, Y sama dengan 3 cos theta sin theta. Ya, persamaan garis singgung pada theta pi per 4, 3 pi per 4 adalah Y sama dengan Y0. Kenapa? Karena pada titik dengan theta pi per 4 dan 3 pi per 4, kita tahu tadi garis singgungnya horizontal. Bisa Anda mulai sebenarnya dari Y kurang Y0 sama dengan MX kurang X0, di mana M-nya sama dengan 0, diperoleh nanti Y kurang Y0 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan Y0. Ini kalau persamaan garis singgungnya horizontal. Dan selanjutnya kita cari, berarti tinggal cari aja nilai Y0. Pada theta sama dengan pi per 4 Y0-nya, nah, kita cari dari sini berapa nilai Y-nya. Jadinya 3 kali cos pi per 4 setengah akar 2 sin pi per 4 setengah akar 2, sehingga kalau kita kalikan kita peroleh 3 per 2. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3 per 2. Pada theta 3 pi per 4, Y0-nya sama dengan 3, ya, 3 kali cos theta, cos 3 pi per 4 min setengah akar 2, kali sin 3 pi per 4 setengah akar 2, kita peroleh min 3 per 2, sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 3 per 2. Kemudian kita tahu bahwasanya pada theta sama dengan 0, theta sama dengan pi per 2, tadi persamaan garis singgungnya adalah vertikal. Atau kita tahu kalau vertikal adalah X sama dengan X0. Berarti tinggal kita cari aja X0-nya berapa pada theta yang dimaksud. Pada theta sama dengan 0, X0, demikian. 3 cos 0 kuadrat, 3 kali 1 kuadrat sama dengan 3. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah X sama dengan 3. Pada saat theta sama dengan pi per 2, X0-nya adalah 3 cos pi per 2. Cos pi per 2 adalah 0. Berarti 0 kuadrat 0, ini sama dengan 0 diperoleh. 3 kali 0, 0 ya. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah X sama dengan X0-nya 0. X sama dengan 0. Demikian.
Oke, baik. Tapi Anda jangan terhampau khawatir ya dengan soal-soal persamaan garis singgung pada koordinat polar, karena perlu Anda ketahui ada kalkulator untuk menyelesaikan persamaan garis singgung, kemudian untuk mencari kemiringan pada titik-titik tertentu pada suatu persamaan. Ada kalkulatornya. Nah, yang di sini saya menggunakan eMathHelpNet. Saya menggunakan eMathHelpNet. Kemudian setelah itu untuk masalah ini saya pergi ke kalkulator, kemudian kalkulus 1, kemudian masalahnya adalah tangent line kalkulator. Nanti bisa Anda baca instructionnya. Tapi intinya seperti ini, kita pilih choose type, tipe persamaannya, saya pilih persamaan polar. Fungsinya apa tadi? Fungsi kita tadi adalah 3 cos T. 3 cos T. 3 kali cos T ya. Bisa pakai spasi, bisa pakai bintang. 3 kali cos T pada titik pi per 3. Pi per 3. Itu kan yang tadi awalnya. Pi per 3. So step yes. Tinggal klik calculate. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia solusinya ya. Jadi input kita, katanya di sini, input kita soalnya adalah RT sama dengan 3 cos T pada saat T-nya pi per 3. Kemudian di sini dicari nilai R pada saat pi per 3, yaitu berarti adalah 3 cos pi per 3. Cos pi per 3 itu adalah cos 60 setengah, berarti 3 per 2. Kemudian mencari nilai X0. Mencari nilai X0. Next, find the coordinate of the point in the rectangular coordinates. X0-nya ini R cos T. R-nya adalah 3 per 2. Cos ini setengah 3 per 4. Kemudian Y0-nya, nanti lihat ya, Y0-nya adalah R sin T. R sin T atau 3 cos T sin T tadi yang sudah ada di slide kita peroleh 3 akar 3 per 4. Kemudian dicari kemiringannya, ya. Kemiringannya d dx. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Rumus yang kita gunakan ya. Ya, dia sederhanakan menjadi ini. Kita nggak perlu ikut benar seperti ini, tapi sederhananya seperti ini. Kemudian dievaluasinya nilai M-nya. Nilai M-nya pada saat T sama dengan pi per 3 adalah akar 3 per 3. Sesuai kan dengan jawaban kita tadi di slide kita. Kemudian Y kurang Y0, MX kurang X0. Nah, ini jadinya ya, kalau diselesai. Jadi ada kalkulatornya. Kalau kita ubah tadi di mana dia persamaan garis singgungnya adalah horizontal, yaitu pi per 4. Tadi ada ya, calculate. Nah, ada juga nanti jalan-jalannya ini ya. Kita peroleh persamaannya Y sama dengan 3 per 2. Dan kita peroleh kemiringannya M sama dengan 0. Ya, pada saat pi per 4. Gitu. Bisa Anda coba. Kalau mau tadi coba ada pi per 2. Calculate. Pada saat pi per 2, kita tunggu sebentar. Tadi persamaan garis singgungnya adalah X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Slope-nya infinite. Ya. Demikian. Jadi ini adalah salah satu kalkulator untuk mencari kemiringan garis singgung dan juga persamaan garis singgungnya pada titik yang dimaksud. Jadi mencari kemiringan garis singgung di suatu titik sekaligus mencari persamaan garis singgungnya.